Selanjutnya seperti apa pergerakan saham hari ini? Kita telah terhubung dengan Direktur MNC Asset Management Edwin Sebayang. Selamat pagi Pak Edwin. Selamat pagi Mas. Pak Edwin, hari ini IHSG tadi dibuka melemah, kemudian fluktuatif ya selama 5 menit naik turun. Nah ini faktor apa yang mempengaruhi hal tersebut Pak Edwin? Ya, jadi kalau kita lihat setelah minggu lalu naik 0,19%, tapi kalau kita lihat asing net buy-nya cukup besar, masih hampir kurang lebih sekitar 2 triliun lebih ya. Hari ini harusnya sih saya perkirakan akan naik ya, karena apa? Karena kita lihat Dow Jones yang menguat ya, lalu juga kita lihat harga beberapa komoditas juga mengalami penguatan. Lalu kita lihat juga bursa regional juga mengalami penguatan, Hang Seng dan Nikkei, sehingga most likely IHSG akan melanjutkan kenaikan di hari Senin ini, Mas. Oke, ini kalau untuk isu Evergrande apakah masih cukup mempengaruhi pergerakan IHSG? Mengenai Evergrande ya, menurut saya sih mungkin tidak akan lagi, karena kita tunggu nanti hari Kamis ini ya kan, apakah nanti jatuh tempo kurang lebih sekitar 80 juta dolar itu akan bisa terbayar atau tidak. Tapi perkiraan dari market itu akan dibayar, karena apa? Karena ini nomor 2 properti company terbesar di China, sehingga too big to fail untuk dibiarkan, Mas. Oke, ini kan ada banyak faktor global, terutama dari Amerika yang akan merilis sejumlah data ekonomi. Ini seberapa besar sebetulnya, Pak Edwin, pengaruhnya terhadap IHSG? Kalau kita lihat dari data-data ekonomi, sebetulnya yang dirilis Amerika itu tidak terlalu banyak berpengaruh, karena kita nanti akan nunggu lagi di bulan November, Mas. Itu adalah pertemuan FOMC. Dan juga yang dicermati itu adalah mengenai clue ya, atau mungkin benang merah terkait dengan taper off ya, lalu juga terkait dengan link dengan suku bunga, kenaikan suku bunga rencananya. Seperti itu kira-kira. Jadi kalau minggu ini mungkin agak tidak terlalu besar dampak dari ekonomi data ekonomi akan dirilis, Mas. Untuk tapering off juga ini masih cukup berpengaruh, Pak Edwin? Ya, market sudah prepare bahwa nanti mereka akan terjadi tapering off itu di bulan di bulan Desember itu sekitar 20 miliar dolar, sehingga dibutuhkan waktu sekitar 6 bulan. Perkiraan saya di bulan Juni 2022 ya, suku bunga Amerika akan mulai mengalami kenaikan, karena di bulan Mei itu akan selesai tapering off ya, Mas. Oke, ini dengan fenomena komoditi boom ya, ini kan komoditas saat ini lumayan mencuat. Apa yang harus diwaspadai? Mengingat juga ini cukup mencuat seperti saham batubara misalnya. Ya, kalau kita lihat sebetulnya bukan soal bukan soal ininya komoditas itu, karena kenaikan daripada demand ya, demand akan batubara, misalnya komoditi seperti batubara atau mungkin timah ya, lalu juga supply juga agak ketat ya. Nah, jadi itulah kita lihat harga-harga komoditas tersebut itu akan berlanjut, Mas, itu tahun 2022. Contoh seperti timah. Timah diperkirakan tahun depan akan defisit kurang lebih sekitar 12.700 ton ya. Itu artinya apa? Terjadi kenaikan defisit sekitar 20% lebih dari tahun ini, kurang lebih sekitar 10.200. Makanya kita lihat harga timah di hari Jumat kemarin naik 3,5%. Lalu juga terkait dengan batubara contohnya ya. Ini menuju ke level harga 200 per troy ounce, Mas. Ini per tonnya. Ini karena apa? Karena memang terjadi defisit ya kan. Lalu juga terjadi kenaikan demand ya akan batubara tersebut. Makanya gak heran harga batubara pun akan mengalami terus kenaikan. Jadi ini sebetulnya akan berlanjut hingga minimal itu akhir tahun ini, Mas. Jadi nggak perlu dikhawatirkan. Oke, nggak perlu dikhawatirkan ya. Tapi tadi kalau kita bicara mengenai sentimen di eksternal, seperti isu-isu global ini cukup mempengaruhi. Bagaimana dengan isu domestik? Ini pengaruhnya sebesar apa? Ya, kalau kita lihat dari dalam negeri, sebetulnya yang terus dilihat adalah mengenai perkembangan COVID, Mas ya. Karena kita lihat ini bagus nih data bulan Jumat kemarin, data hari Jumat kemarin melandai terus ya. Tetapi ada prediksi mungkin nanti di bulan Desember akan terjadi third wave, gelombang ketiga ya. Nah, kita belum tahu apakah itu terjadi atau tidak, karena kita berkaca kepada negara-negara maju ya, seperti di Eropa, di Amerika ya, di Jepang maupun di negara tetangga kita di Asia ya. Itu terkena dampak daripada gelombang ketiga, padahal
kita lihat tingkat dari vaksinasi mereka sudah di atas 80%. Contoh di Amerika sendiri aja itu ada 3 vaksin yang terbaik di dunia, itu adalah Pfizer, ya, Johnson Johnson dan Moderna, tapi akhirnya mereka di atas 150.000 lagi nih terkena COVID, Mas. Nah, jadi itu yang mungkin perlu diwaspadai nanti, tapi itu di bulan Desember. Tapi untuk saat ini kita cukup relax lah dengan adanya penurunan dari kasus COVID tersebut. Oke, penurunan kasus COVID kemudian juga pelonggaran kebijakan seperti beberapa sektor sudah mulai dibuka seperti wisata. Ini apakah bagaimana pasar merespon ini, Pak Edwin? Ya pastinya itu adalah ekonomi akan berjalan. GDP akan meningkat lagi di kuartal 4 setelah perkiraan di kuartal 3 akan mengalami penurunan, ya. Dan jika ketika GDP itu meningkat, aktivitas ekonomi meningkat, nah peluang daripada emiten untuk mengenerate revenue dan mengenerate profit itu akan meningkat juga, sehingga kinerja daripada emiten pun di kuartal 4 akan membaik. Nah itu direspon positif oleh pelaku pasar, Mas. Oke, artinya mana lebih berpengaruh ketika memang kebijakan untuk membuka beberapa sektor atau melonggarkan beberapa sektor atau penyebaran vaksinasi? Ini mana yang lebih direspon positif oleh pasar? Saya rasa itu semua saling terkait, Mas, ya. Game changer itu adalah penurunan daripada jumlah COVID, vaksinasi, dan juga adalah relaksasi yang dilakukan pemerintah terkait dengan aturan dari PPKM tersebut. Itu semua saling terkait, Mas. Oke, kalau misalnya kita berbicara angka COVID-19 secara global yang ada yang meningkat juga begitu, ini pengaruhnya seberapa besar, Pak Edwin, terhadap pergerakan indeks? Kalau kita lihat untuk di dalam negeri tidak terlalu terpengaruh, Mas. Karena kita kembali lagi melihat di dalam negeri yang sudah melandai. Sehingga seperti saya katakan tadi, ya, untuk saat ini market agak cukup rileks dengan adanya tren daripada turunnya dari jumlah COVID tersebut ya terkena, ya. Tetapi ya saya katakan tadi Desember nanti yang mungkin perlu berhati-hati apakah memang prediksi akan terjadi gelombang 3 di terkait COVID tersebut akan terjadi atau tidak, karena varian daripada MU tersebut itu katanya lebih ganas, dan kita lihat juga sebetulnya mereka itu bisa aja nanti tidak ada tanda-tanda seperti di varian sebelum-sebelumnya, padahal dia sudah terkena COVID. Itu yang saya baca dari beberapa informasi, Mas. Oke, untuk capital inflow sendiri seperti apa pergerakannya, Pak Edwin? Itu luar biasa sekali, Mas, ya, baik di bond market maupun di equity market. Ya kita lihat year to date sudah mencapai 22 triliun lebih, dan seperti saya katakan tadi di awal, ya, minggu lalu itu naiknya masuk kurang lebih 2,3 triliun, Mas, ya. Jadi appetite investor asing sebetulnya untuk masuk ke dalam market di Indonesia itu cukup besar saat ini, Mas. Oke, ini siklus tahunan, Pak Edwin, September effect. Akankah terjadi lagi di tahun ini? Jadi kalau kita lihat dari Jakarta dari Indonesian Market Heat Map, ya, kalau kita September emang most likely agak sedikit turun, ya. Nah, Oktober nanti market kelihatan akan naik, tapi diwaspadai kalau kita lihat data 11 tahun terakhir itu November biasanya 80% akan mengalami penurunan. Nah, masuk ke Desember kita lihat hampir 100%. Di dalam 11 tahun kita pengamatan itu regarding any condition itu market akan mengalami kenaikan. Jadi strategi yang penting yang perlu kita lakukan, Mas, setiap bulannya. Oke, analisa Anda ini hari ini IHSG akan bergerak di resisten berapa? Di level berapa sampai berapa? Kalau kita lihat untuk supportnya itu akan berada di level kurang lebih sekitar 6.161.06, ya. Sementara resisten kita lihat akan berada di level 6199, Mas, untuk perdagangan hari Senin ini. Oke, baik Pak Edwin, kita akan lanjutkan perbincangan mengenai rekomendasi saham usai jeda, dan pemirsa tetaplah bersama kami di IDX Opening Bell. Aset Manajemen Edwin Sebayang. Pak Edwin, ini saham BCA stock split, ya, dengan rasio 1:5. Ini rekomendasi Anda untuk BCA seperti apa? Ya, kalau kita lihat secara valuasi itu harga saham BCA masih murah. Nah, terkait dengan stock split, secara implisit sebetulnya stock split itu mengindikasikan bahwa net profit dari BCA itu pun akan mengalami kenaikan, sehingga mereka perlu melakukan stock split, sehingga nantinya ketika harga itu naik, investor tidak merasa bahwa harga itu sudah terlalu tinggi. Jadi itu adalah suatu corporate action yang bagus, dan kalau saya lihat ini bagi investor sendiri wajib untuk melakukan pembelian terhadap saham tersebut, Mas.
Oke, untuk BRI yang apa namanya cetak rekor, ini bagaimana analisis Anda, Pak Edwin? Red issue-nya ya? Kalau soal BRI itu, ya, jadi red issue adalah memang apa namanya bagus sekali, Mas ya. Pertama itu dampaknya secara ekuitas dia meningkat, lalu juga kita lihat secara bisnis pun akan lebih besar ya, size aset juga meningkat ya, dan kalau kita lihat secara valuasi makin murah harga saham daripada BRI, sehingga potensi upside daripada harga saham BRI itu apa namanya masih sangat jauh sekali. Jadi kita rekomendasikan beli untuk saham BRI. Jadi corporate action terkait dengan keberhasilan right issue tersebut itu direspon positif oleh pelaku pasar, Mas. Oke, akan menimbulkan efek domino tidak ke saham perbankan lainnya, Pak Edwin? Saya rasa sih mungkin tergantung lagi isu daripada tiap-tiap bank tersebut, Mas ya, gitu loh. Jadi tidak terlalu beriringan mungkin terkait dengan right issue dari BRI tersebut, Mas, terhadap kondisi dari perbankan lain, Mas. Oke, kalau untuk apa namanya rekomendasi selain BRI dan BCA apa saja, Pak Edwin? Ya, kalau saya lihat ini adalah untuk hari ini di urutan pertama sebetulnya saya rekomendasikan Timah ya Mas ya, karena harga Timah itu saya katakan tadi naik signifikan di bulan di hari Jumat kemarin ya, dan kita perkirakan pun harga Timah akan terus mengalami kenaikan karena adanya kenaikan supply, terjadi defisit dan juga adanya demand yang cukup besar. Lalu kedua adalah saham-saham batubara ya, seperti misalnya Adaro, ITNG ya, Harum ya, IPTBA, karena harga batubara kita perkirakan mengalami kenaikan. Lalu terkait juga dengan saham-saham turunan daripada batubara, misalnya adalah United Tractor ya, dia operating daripada untuk batubara tersebut, lalu juga Hexa juga meningkat. Lalu kita lihat untuk saham-saham terkait lagi dengan rumah sakit, menurut saya juga masih bagus, seperti Siloam juga perlu untuk dilakukan pembelian karena memang kita lihat kinerja daripada Siloam tahun ini pun akan meningkat. Saham lain yang kita perlu perhatikan adalah seperti Charles Kopan ya kan, lalu juga kita lihat Akra ya, lalu kita lihat juga untuk saham-saham sektor konstruksi ya seperti Wika, itu menurut saya sih perlu untuk kita lihat, Mas. Ini harga broiler sedang mengalami peningkatan, dampaknya seperti apa, Pak Edwin? Iya, jadi seperti saya katakan tadi, karena harga broiler mengalami kenaikan, otomatis keuntungan daripada contoh Charon Pokpan dan Java Confit itu pun akan mengalami peningkatan karena apa? Ini kan terkait lagi dengan pembukaan daripada banyak restoran, Mas, ya, sehingga dia sebagai penyalur untuk beberapa restoran cepat saji, sehingga diperkirakan nanti demand-nya akan meningkat, ya, jumlah penjualan pun akan meningkat. Nah, itu akan berdampak positif kepada emiten Charon Pokpan dan Java Confit tersebut, Mas. Oke, merger Indosat ya dan Tri ya, ini bagaimana dampaknya terhadap sektor telekomunikasi? Kalau menurut saya sih mungkin itu perlu dilakukan karena kan tiga besar daripada emiten Telkom itu emiten telekomunikasi adalah Telkom ya, lalu juga kita lihat ada Indosat dan Excel. Jadi dengan adanya merger tersebut itu memperkuat basis pelanggan, lalu juga memperkuat basis daripada pelayanan daripada si Indosat sendiri, memperkuat juga basis daripada cakupan daripada Indosat itu sendiri. Jadi kedepannya harusnya itu berdampak positif terhadap terhadap Indosat, dan kedepan lagi artinya apa? Nanti pelanggan daripada Indosat meningkat, pemakaian akan komunikasi akan meningkat, sehingga revenue daripada Indosat pun akan mengalami peningkatan, Mas. Oke, untuk lanjutan moratorium sawit ya, ini bagaimana pengaruhnya terhadap saham emiten CPO? Ya, menurut saya sih itu penting sekali, Mas ya, dan bagus sekali karena apa? Karena kita lihat kan dengan adanya moratorium tersebut berarti tidak boleh ada tidak boleh ada penambahan lagi ya, artinya supply pun terjaga ya. Sementara kita lihat demand itu terus mengalami kenaikan, makanya nggak heran harga CPO itu sekarang ini stabil, cenderung menguat, Mas, ke depannya, Mas. Oke, untuk dari CPO sendiri emiten yang menarik apa saja untuk menarik di koleksi, Pak Edwin? Ya biasanya market saya akan melihat dari London Sumatera ya, lalu juga kita lihat ada Astra Golostari dan Salim Info, Mas. Pasti tiga besar itu yang biasa dilihat oleh investor di market. Oke, baik Pak Edwin, terima kasih atas informasi serta analisisnya. Terima kasih, Mas. Selamat pagi, Mas. Ya pemirsa, demikian Direktur MNC Asset Management Edwin Sebaya.